Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Unity in Diversity Channel hadir kembali di tengah-tengah kita dengan topik Santo Fransiskus dari Assisi, salah satu santo yang fenomenal. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Fransiskus adalah anak dari Pietro Bernardone, seorang pedagang pakaian kaya raya yang sering bepergian untuk urusan bisnis sampai ke Prancis. Bahkan Pietro diyakini tidak hadir pada saat istrinya bernama Pica melahirkan Fransiskus. Sewaktu Pietro kembali, ia mengetahui bahwa anaknya sudah dibaptis di gereja Katedral San Rufino dan telah diberi nama Giovanni, yang artinya Johannes. Nama Pietro, namun Pietro tidak menyukai nama itu dan menggantinya dengan nama Francesco atau Franciscus, mirip dengan nama kota yang dia kagumi yang sering dikunjunginya untuk urusan bisnis, yakni Prancis. Dalam sejarah hidupnya dilukiskan bahwa Fransiskus pada masa muda gemar pesta pora dengan teman sebayanya. Ia menjadi kepala geng atau pemimpin teman-teman sebayanya untuk menikmati kemewahan hidup yang glamor itu. Benar sekali, karena ia cukup berpengaruh dan ditunjang dengan materi yang banyak, materi yang mumpuni. Keinginan Fransiskus untuk menjadi seorang ksatria tampaknya berhasil. Pada tahun 1201, ketika usianya menginjak 20 tahun, ia bergabung dalam peperangan melawan pemberontak di Perugia. Ia tertangkap dan ditawan selama kurang lebih 1 tahun hingga ia mengalami jatuh sakit. Pada saat itulah Fransiskus merenung-renung apa sebenarnya tujuan dari hidupnya. Dan dalam pengasingan itu, ia semakin mendekatkan diri kepada Tuannya, yakni Allah yang Maha Esa, dengan bermeditasi dan berdoa. Satu refleksi mendalam dalam dirinya perihal perang ialah bahwa perang itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Fransiskus dari Assisi salah satu santo yang fenomenal, orang kudus yang fenomenal. Tentang orang kudus sudah saya jelaskan secara singkat ketika saya menampilkan video dengan judul Padre Pio, Santo Pencinta Orang yang Menderita. Santo Fransiskus bukanlah seorang imam, bukanlah seorang uskup, apalagi seorang paus. Dia hanya seorang diakon. Fransiskus disebut fenomenal, tentu bukan tanpa alasan. Ia mengajak seluruh alam semesta mengagungkan kebesaran Tuhan. Ia berkhotbah kepada burung-burung dan ikan, dan binatang-binatang ini merespon khotbah Fransiskus dengan sukacita. Santo Fransiskus salah satu dari sekian orang kudus yang juga menerima stigmata atau kelima luka Kristus. Selain itu, ada lagi fakta historis yang menegaskan bahwa Fransiskus pantas disebut orang kudus yang fenomenal, yakni perjumpaannya dengan Sultan Malik el-Kamil pada saat gentingnya perang salib. Karena pernah merasakan betapa pahitnya pengalaman perang sampai ia ditawan kurang lebih selama setahun. Perang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka Fransiskus menawarkan diri sebagai volunteer untuk bertemu dengan Sultan Malik el-Kamil
sebagai pimpinan pasukan Muslim dengan misi satu, yakni damai atau dialog. Di tengah suasana perang salib kelima ini, 1217 sampai 1221, Fransiskus dengan pakaian compang-camping dan tanpa beralas kaki bersama bruder bernama Illuminatus nekat melintasi perbatasan Mesir meski telah dilarang oleh Kardinal Pelagius untuk menyampaikan misi perdamaian tersebut. Namun mereka berhasil melewati perbatasan yang sudah masuk dalam zona perang itu pada tahun 1219. Alhasil mereka ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Sultan. Ketika Fransiskus bersama bruder Illuminatus menyeberangi garis musuh untuk mencapai tenda sang Sultan dekat Sungai Nil pada musim panas 1219, Sultan sebenarnya memiliki banyak alasan untuk menghentikan seorang pria yang ingin memberitakan iman dan musuhnya. Bahkan dengan mudah ia bisa membunuh Fransiskus. Namun Sultan justru memperbolehkan biarawan itu berdiskusi bersamanya selama beberapa hari. Tindakan Sultan ini mencerminkan rasa hormat tradisional kaum Muslim bagi biarawan Kristen, sebuah tradisi yang berasal dari masa Nabi Muhammad yang bertemu dengan biarawan Kristen. Ketika dibawa ke hadapan Sultan Malik El-Kamil, Fransiskus ditanya oleh Sultan, "Apakah kedatanganmu mewakili Sri Paus?" Dengan tegas, Fransiskus menjawab, "Tidak, saya mewakili Yesus Kristus." Kemudian Fransiskus berkhotbah kepada sang Sultan, dan Sultan sangat tersentuh oleh kata-katanya dan mendengarkan dia dengan sepenuh hati dan seksama. Sumber mengatakan bahwa Fransiskus Assisi berada di kamp tentara Muslim selama berhari-hari, dan selama itu terasa suasana hangat penuh persaudaraan dan keakraban di antara Fransiskus Assisi dan Sultan Malik El-Kamil. Saudara-saudari, akhirnya memang Fransiskus harus pulang tetap sebagai seorang biarawan Kristen, dan Sultan Malik El-Kamil tetap sebagai seorang sultan Muslim. Mereka telah memberi teladan pada kita untuk saling mengutamakan dialog dalam setiap pertikaian yang terjadi. Dendam, kebencian, permusuhan mungkin memang pernah mewarnai sejarah dunia, tetapi perdamaian sejati bukanlah sesuatu yang tidak mungkin selama manusia memiliki hati dan pikiran terbuka untuk saling berdialog. Apa yang bisa kita pelajari dari dialog ini? Kita tidak boleh memberi stigma negatif kepada mereka yang berbeda dengan kita. Kita tidak bisa menyamakan Kristen dengan kolonialisme, Islam dengan terorisme, Yahudi dengan Zionisme, atau ateis dengan komunisme. Label stigma negatif ini hanya akan melukai kita bersama. Saudara-saudari terkasih, Paus Yohanes Paulus II selalu menggaungkan dan mengajak dialog lintas agama. Ia pernah mengundang para pemimpin agama untuk mengadakan pertemuan di kota Assisi, dan pertemuan pertama terlaksana pada tanggal 27 Oktober 1986. Pertemuan ini bernama The Spirit of Assisi. Kota Assisi dipilih karena merupakan kota asal Santo Fransiskus Assisi, seorang santo yang dicintai di kalangan Kristen karena kemurahan hati dan semangat juangnya bagi perdamaian, sebagaimana dicontohkan dalam sebuah pertemuan yang bersejarah antara
dua sahabat, yakni Sultan Malik el-Kamil dari Mesir dan Santo Fransiskus dari Assisi di tengah perang salib yang kelima pada tahun 1219. Paus Emeritus Benediktus ke-16 dan Paus Fransiskus meneruskan perayaan dialog dan damai ini. Mereka mengundang para pemimpin agama-agama sedunia untuk membuat ziarah ke kota Assisi dan berdoa di sana untuk perdamaian. Semangat yang dibangun ini, atau semangat yang dibangun dari Spirit of Assisi ini, ialah supaya orang Kristen dan Muslim benar-benar saling menyapa sebagai saudara, hidup dalam persaudaraan di bawah matahari Allah yang penuh belas kasihan. Teristimewa gerakan baru-baru ini yang dilakukan oleh Paus Fransiskus lewat kunjungan ke Uni Emirat Arab pada tahun 2019. Dalam kunjungan ini, Paus bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar Mesir, Sheikh Ahmed At-Tayyib. Dalam kesempatan ini, Imam Besar Al-Azhar Ahmed At-Tayyib menyerukan kepada Muslim di Timur Tengah untuk merangkul umat Kristen. Dia pun mengajak agar jangan lagi memakai istilah minoritas. Di negara kita masih kerap kedengaran memakai istilah mayoritas dan minoritas. Dari kunjungan bersejarah ini, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed At-Tayyib sepakat menandatangani dokumen kemanusiaan atau yang disebut juga dokumen Abu Dhabi dengan 12 poin penting di dalamnya. Yang pertama, keyakinan bahwa ajaran asli agama-agama mendorong manusia untuk hidup bersama dengan damai, menghargai kemanusiaan, dan menghidupkan kembali kebijaksanaan, keadilan, dan cinta kasih. Yang kedua, kebebasan adalah hak setiap orang. Pluralisme dan keberagaman agama adalah kehendak dan karunia Allah. Yang ketiga, keadilan yang berlandaskan kasih adalah jalan untuk hidup yang bermartabat. Yang keempat, budaya toleransi, penerimaan terhadap kelompok lain, dan kehidupan bersama dengan damai akan membantu mengatasi pelbagai masalah seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup. Yang kelima, dialog antar agama berarti bersama-sama mencari keutamaan moral tertinggi dan menghindari perdebatan tiada arti. Yang keenam, perlindungan terhadap tempat ibadah adalah tugas yang diemban oleh agama, nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Setiap serangan terhadap tempat ibadah adalah pelanggaran terhadap ajaran agama dan hukum internasional. Terorisme adalah tindakan tercela dan mengancam kemanusiaan. Terorisme bukan diakibatkan oleh agama, melainkan kesalahan interpretasi terhadap ajaran agama dan kebijakan yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Stop terorisme dan stop dukungan pada terorisme secara finansial, penjualan senjata, dan justifikasi. Terorisme adalah tindakan terkutuk. Kelima, kewarganegaraan adalah wujud kebersamaan, hak dan kewajiban. Penggunaan kata minoritas harus ditolak karena bersifat diskriminatif dan menimbulkan rasa terisolasi dan inferior bagi kelompok tertentu. Yang kesembilan, hubungan baik antara negara-negara Barat dan Timur harus dipertahankan. Dunia Barat dapat menemukan obat atas kekeringan spiritual akibat materialisme dari dunia Timur. Sebaliknya, dunia Timur dapat menemukan bantuan untuk bebas dari kelemahan konflik, kemunduran pengetahuan, teknik, dan kebudayaan dari dunia Barat. Kesepuluh, hak kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan berpolitik harus diakui. Kesebelas,
Hak-hak mendasar bagi anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, mendapat gizi yang memadai, pendidikan dan dukungan adalah kewajiban bagi keluarga dan masyarakat. Terakhir, 12. Perlindungan terhadap hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang disabilitas, dan mereka yang tertindas adalah kewajiban agama dan sosial, maka harus dijamin dan dibela. Saudara-saudari terkasih, refleksi untuk kita. Wajah Indonesia bukanlah ditampakkan oleh agama tertentu, tetapi ditampakkan dengan wajah Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi semangat damai dan persaudaraan di Indonesia harus bertiup dari semua agama di Indonesia. Negara Indonesia ibarat sebuah kapal yang mau berlayar. Apakah masih relevan pertanyaan para penumpang saat mau naik ke kapal? Apa agama nakhodanya? Apa agama karyawan-karyawatinya? Apa agama staf pegawainya? Atau pertanyaan berikut, apakah nanti di dalam kapal boleh berdoa secara Nasrani? Boleh berdoa secara Muslim? Buddha, Hindu, Konghucu? Pertanyaan itu tidak relevan lagi pada zaman sekarang, karena kita bebas mengekspresikan nilai dan ajaran agama kita masing-masing sejauh itu sesuai dengan semangat dan nilai kebersamaan, persaudaraan, dan terutama nilai agama yang kita yakini tersebut. Tidak ada masyarakat yang benar-benar tinggal tanpa ada unsur-unsur keperbedaan di dalamnya. Manusia sejak lahir sampai meninggal selalu hidup dalam masyarakat. Tidak mungkin manusia di luar masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup yang tidak hidup dalam masyarakat ialah malaikat atau hewan. Sebab manusia bukanlah sebuah pulau yang terpisah dari yang lain. Satu sama lain saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menghormati. Dengan kata lain, perdamaian dan kedamaian, persatuan dan kesatuan hanya akan tercipta bila ada kehendak baik dari semua manusia, semua anggota masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kehendak baik dari semua bangsa tanpa kecuali harus diwujudkan. Paparan ini disarikan dari berbagai sumber seperti buku Riwayat Hidup Santo Santa, website Miracle News, www.franciscan Media, website OFM, kompas.com, republika.co.id. Tuhan memberkati kita semua.